Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pemirsa Persis TV rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu di Ramadan kita, kerjasama antara TV Persis Channel dengan PP Persistri. Pada hari ini saya mengajak pemirsa semua untuk berbicara mengenai masalah kita, masalah perempuan. Dalam tema perempuan adalah pemimpin. Pemirsa Persis TV yang berbahagia, kita melihat salah satu hadis Rasul, riwayat Bukhari Muslim yang diterima dari Abdullah bin Umar. Saya ambil kalimat yang pentingnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Bahwa wanita adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan juga bagi anak-anaknya. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang mereka. Pemirsa Persis TV, dari hadis tadi kita berupaya memahami sebagai perempuan yang bertugas menjadi ra'iyatun, menjadi pemimpin di rumah tangga suaminya, karena para suami adalah kepala keluarga. Kalau kita perhatikan bahwa kata ro'in atau diartikan dalam bahasa kita adalah pemimpin, menurut para ulama adalah orang-orang yang menjaga, yang mendapat amanah, yang harus memilih yang baik dalam pengurusannya, yakni terhadap sesuatu orang-orang yang ada di bawah kepengurusannya. Dalam hal ini, para perempuan adalah pemimpin di rumah tangga suaminya dan juga pemimpin bagi anak-anaknya. Baiklah para pemirsa Persis TV, kalau kita perhatikan dua yang menjadi tugas bagi kaum perempuan. Yang pertama adalah rumah. Bagaimana rumah ini menjadi sebuah rumah dengan kondisi baiti jannati. Seperti apapun rumah itu. Tapi memang rumah itu menjadi surga bagi penghuninya. Jadi home sweet home bagi semua penghuninya. Itu sebabnya beberapa hal yang selayaknya diperhatikan oleh sang pemimpin. Yang pertama, bagaimana menata rumah, membuat dekorasi rumah, sehingga di Persistri ada halakoh anggota yang salah satu di antara subtemanya adalah home decoration. Nah, ini membuat rumah laksana surga bagi penghuninya. Bagaimana para ibu mampu menata rumahnya sebaik-baiknya, sehingga kalau dalam bahasa Sunda orang mengatakan masang figura nu bisa dipiguru. Jadi apa yang ada di rumah itu betul-betul mengingatkan kepada seluruh penghuninya. Maka itu merupakan yang harus diurus yang pertama kali. Yang kedua adalah layoutnya, tata letaknya. Bagaimana para ibu mengatur kamar anak-anak, kamarnya sendiri, ruang kerja suaminya, dapurnya, halamannya, dan lain sebagainya. Tentu ini sangat diperhatikan, terutama dalam persoalan kamar, karena ini satu hal penting untuk mengarahkan anak-anak dan semua penghuni keluarga tentang hal-hal yang ujung-ujungnya nanti ke persoalan kepribadian,
ke persoalan perzinahan misalnya saja. Maka jauh-jauh hari di awal sekali Rasulullah sudah mengatur. Bahkan Allah di dalam Al-Quran sampai menyatakan ada 3 waktu aurat, di mana orang-orang harus memperhatikan boleh dan tidak bolehnya mereka masuk kamar seseorang. Karena tentu kamar adalah tempat yang amat sangat pribadi dan keamanannya harus dikondisikan. Kemudian juga ruang keluarga, di mana ruang keluarga bisa digunakan untuk tempat kumpul keluarga, tempat saling berbagi perasaan, berbagi pemikiran, dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga persoalan kebersihan dan kesehatan. Tentu para ibu harus mengkondisikan bagaimana rumah yang cukup udara, yang cukup cahaya, siang hari tidak harus menyalakan lampu, selain hemat energi, juga akan membuat situasi jauh lebih nyaman. Tentu saja untuk hal-hal rumah seperti ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kondisi rumahnya yang seperti itu kita ketahui, tapi muncul kalimat baiti jannati. Betapa rumah itu menjadi tempat yang amat sangat menyenangkan bagi seluruh penghuninya. Pemirsa TV rahimakumullah, yang kedua kita perhatikan juga mengenai anak. Karena dalam hal ini yang namanya anak itu merupakan salah satu yang harus juga diperhatikan oleh para ibu, oleh para perempuan. Karena merupakan salah satu tugas sebagaimana tadi disampaikan. Bagaimana para ibu mampu mengarahkan para putra-putrinya untuk menjadi waladun sholihun yad'ulahu, menjadi al-mu'minul qawiyyu. Sebagaimana Allah mengatakan bahwa setiap orang harus mengkondisikan menjaga diri dan keluarganya jauh dari api neraka. Tentu ini bukan pekerjaan yang sederhana. Ini pekerjaan yang membutuhkan perencanaan, membutuhkan pengorganisasian, membutuhkan dorongan, dan butuh juga kontrol, butuh evaluasi. Nah, itu sebabnya tugas seorang pemimpin dalam hal ini, kata lainnya adalah manajer, minimal mempunyai 4 tugas, 4 pekerjaan yang harus dilakukannya. Yang pertama adalah planning. Para ibu harus merencanakan apa yang akan dilaksanakan oleh anak-anaknya, ke depannya anak-anak akan seperti apa. Tentu perlu mengetahui potensi awal daripada anak-anak tersebut. Bisa dilakukan lewat pengamatan secara kasat mata, atau juga mungkin bisa minta tolong ke para psikolog untuk mengetahui persis potensi para anak itu adanya di mana. Sehingga para orang tua bisa lebih mudah untuk memfasilitasi bagaimana anak-anak tiba sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Karena tentu mereka hidup di zaman yang bukan zaman orang tuanya. Maka para orang tua dalam hal ini butuh berpikir proaktif untuk mampu menempatkan anak-anak bisa sukses, bisa bertahan hidup pada masanya yang akan datang. Jadi dibuat planning, dibuat rencana akan seperti apa. Alhamdulillah para aktivis Persistri sudah dibiasakan setiap akhir tahun itu melaksanakan musker untuk jamiahnya. Dan tentu bukan hal yang tidak bagus. Justru itu merupakan salah satu contoh di mana kerja kolektif dalam sebuah keluarga itu dimulai dengan musyawarah bersama anggota keluarga. Si kakak nanti arahnya kemana, si adik arahnya kemana, si tengah arahnya kemana, dan orang tua dalam hal ini ibu dan ayah menjadi fasilitator. Sehingga anak-anak bisa tiba
di tujuannya untuk mengejar ridho Allah sesuai dengan potensinya masing-masing. Pemirsa TV Persis yang berbahagia, yang keduanya adalah organizing. Jadi melakukan pengaturan. Si kakak harus mengerjakan tugas apa untuk membuat rumahnya menjadi nyaman untuk semua orang. Si adik juga sama seperti itu, termasuk kita dan para suami tentu saja. Semua berbagi tugas berdasarkan planning yang sudah dilakukan sejak awal. Sehingga masing-masing sudah memiliki tugas yang harus mereka kerjakan, sehingga betul-betul istirahat bisa bareng-bareng, bekerja pun bisa dilakukan bersama-sama. Pemirsa Persis TV yang berbahagia, ini bisa dikatakan para ibu harus mampu menempatkan the right man on the right place. Si adik karena mungkin masih kecil, dia harus mengerjakan tugas apa. Si kakak barangkali, kakak laki-laki atau kakak perempuan bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing, di mana mereka harus melakukan pekerjaan yang semuanya mengarah kepada kepentingan seluruh keluarga. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya, tugas para ibu juga harus mendorong semua orang yang ada di rumah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ada actuating di situ, bagaimana memberikan motivasi dan banyak hal sehingga orang-orang betul-betul merasa semangat, merasa nyaman, merasa senang dengan tugasnya masing-masing. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah kontrol, adalah evaluasi. Bagaimana semua pekerjaan itu bisa dilaksanakan, sebatas mana, berapa persen bisa dicapai. Kalaulah terjadi prestasi yang sangat bagus, tentu ini akan dijadikan contoh. Kalaulah ternyata terjadi kegagalan, ini pun akan menjadi bahan pelajaran yang sangat berharga. Pemirsa Persis TV yang berbahagia, tentu pekerjaan ini sesuatu hal yang sangat penting. Ibu-ibu memang di rumah, ada di dunia domestik, tapi ternyata apa yang terjadi di luar semua dikondisikan di dalam. Semua dikondisikan dari ibu, sangat luar biasa. Maka para ibu perlu terus belajar untuk menjadikan posisi dalam atau sebagai pemimpin di keluarga, pemimpin di rumah tangga, itu betul-betul menjadi orang yang sangat piawai dalam melakukannya. Tak ada satu pekerjaan yang tidak menggunakan ilmu, semua ada ilmunya. Itu sebabnya alhamdulillah kita yang tergabung dalam Jamiah Persistri senantiasa diajak oleh para pimpinan, baik itu dalam pengajian-pengajian, apakah itu dalam kegiatan PA, pendidikan anggota, apakah mungkin di Tamhidul Mubalighat, apakah mungkin juga dalam bentuk halaqah, ada halaqah anggota, ada halaqah pimpinan, sangat luar biasa. Nah, itu sebabnya bagaimana kepiawaian para ibu terus ditantang, terus dipacu untuk mampu melakukan tugasnya sebagai seorang pemimpin dalam keluarganya. Pemirsa Persis TV rahimakumullah, dari kalimat-kalimat yang tadi, para ibu harus melakukan dengan serius karena ternyata ada kalimat yang betul-betul harus dipersiapkan, wahia mas'ulatun anhum. Dan dia, para ibu tadi akan ditanya dari tugas-tugas yang sudah dibebankan atas pundaknya. Kita tahu siapapun yang diberikan tugas, kemudian dia tidak sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya, maka dia akan mendapatkan kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat. Maka tidak ada kata mundur dalam hal ini, tapi
harus tetap maju. Insya Allah para ibu akan mampu melakukannya. Di mana kita tahu bahwa apapun betul dimulai dari ibu. Bagi seorang laki-laki, bagi seorang suami, seorang ayah, satu di antara sumber kebahagiaannya adalah istri yang solihah. Karena dari istri itu nanti akan lahir anak-anak yang soleh juga. Karena pendidikan tidak dimulai ketika anak sudah lahir, tapi pembiasaannya sudah dilakukan sejak mereka masih ada dalam kandungan. Dan ini berada di tangan para ibu. Itu sebabnya bagaimana para ibu harus terus belajar, karena orang akan berbuat sesuai dengan isi kepalanya. Itu sebabnya, maka para pemirsa Persis TV yang berbahagia, terutama para ibu, mari kita bersama-sama untuk melaksanakan tugas kita sebagaimana yang sudah ditunjuk oleh Rasulullah SAW lewat hadis Bukhari Muslim yang diterima dari Abdullah bin Umar itu. Insya Allah tidak ada kata yang sulit dengan bantuan dari Allah. Bukankah kita seringkali mengucapkannya bahwa la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan, semuanya bersumber daripada Allah. Tak ada yang sulit ketika ada kesertaan Allah di dalamnya. Insya Allah kita semua akan bisa melakukannya. Kita mulai tugas-tugas kita ini selalu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Artinya bukan karena kita sendiri. Semuanya dikaitkan dengan nama Allah. Maka selalu kita bertanya, ridhokah Allah dengan apa yang kita lakukan? Sukakah Allah dengan apa yang kita katakan? Nah, itu menjadi dasar daripada semua tugas-tugas kita, semua kerja yang dibebankan atas jabatan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu adalah sifat Allah yang Allah memerintahkan kepada kita semua agar kita semua mendasari semua pekerjaan dengan cinta. Apapun dengan cinta tidak ada yang sulit. Yang jauh menjadi dekat karena cinta. Yang sulit menjadi mudah karena cinta. Itu sebabnya Allah memerintahkan kita untuk melakukan segalanya, memulai apapun yang akan dilakukan sebagai seorang pemimpin dengan kalimah basmalah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah, demikian yang kita bisa bahas pada hari ini, meskipun tidak banyak. Yang penting kita bersama-sama bisa memulai untuk melaksanakan tugas kita ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita pikirkan dalam jabatan sebagai pemimpin di rumah suami masing-masing. Aqulu qauli haza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan
Persatuan Islam, Persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam terjemur dan berfikir. Tahayul bid'ah murafak di muka bumi, muncullah Persatuan Islam. Tahayul bid'ah murafak di muka bumi, muncullah Persatuan Islam. Persatuan Islam, Persatuan Islam.